Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Juwita Puputro Gilaupada, mahasiswa S1 Keperawatan dari Stikes Nusantara Kupang dengan NIM 1420120015R. Globalisasi dan perspektif transkultural, diversity dalam masyarakat. A. Keperawatan transkultural dan globalisasi dalam layanan kesehatan. Globalisasi menyebabkan masyarakat hidup dalam suasana multikultural yang disebabkan karena migrasi antar daerah dan negara menjadi lebih mudah. Keperawatan transkultural menjadi komponen utama dalam kesehatan dan menjadi konstituen penting dari perawatan, yang mengharapkan para perawat komponen secara budaya dalam praktek sehari-hari. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah semakin menghubungkan dunia dalam berbagai aspek kehidupan dan dengan sangat cepat dan kuat masuk ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dengan berbagai kemajuan tersebut, mobilitas penduduk dunia semakin meningkat dan informasi tentang berbagai hal di dunia dengan cepat mengglobal. Perubahan tersebut membawa dampak terjadinya perubahan budaya pada penduduk dunia. Penduduk dari kelompok sosiokultural yang berbeda akan mempunyai perbedaan budaya, kepercayaan, tata nilai, dan gaya hidup. Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional harus dapat mengetahui, memahami, dan bertindak dengan perspektif global bagaimana merawat pasien dengan berbagai macam budaya yang berbeda dari berbagai tempat di dunia saat ini. Jika faktor tersebut tidak dipahami dan dihargai oleh pemberian pelayanan kesehatan, maka pelayanan keperawatan yang diberikan mungkin menjadi tidak efektif. Adanya keragaman budaya akan menjadi jelas bahwa perbedaan budaya harus dipertimbangkan, dipahami, dan dihargai dalam pelayanan keperawatan yang diberikan harus sesuai dengan budaya yang dimiliki. Leininger tahun 2002 beranggapan bahwa sangat penting mempertahankan keragaman budaya, kepercayaan, nilai-nilai, dan gaya hidup dalam penerapan asuhan keperawatan kepada pasien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus mengetahui situasi tertentu dari makna budaya dan sosial yang dimiliki pasien dan menghindari memaksakan sistem nilai yang dianut dan diyakini perawat ketika mempunyai pandangan yang berbeda dengan pasien. Asuhan keperawatan perlu disesuaikan dengan nilai-nilai, kepercayaan, cara hidup, dan budaya. Asuhan keperawatan yang komprehensif secara budaya mengacu pada tindakan dan keputusan kognitif yang diatur agar sesuai dengan gaya hidup, kepercayaan, dan nilai budaya seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi untuk memperoleh asuhan kesehatan yang berarti, menguntungkan, dan memuaskan. Tindakan dan keputusan yang diambil terdiri 1. Mempertahankan asuhan budaya atau kultur care preservation atau maintenance mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. 2. Akomodasi dan negosiasi asuhan budaya atau kultur care accommodation negotiation mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang akan membantu seseorang dengan budaya tertentu beradaptasi untuk dapat memperoleh hasil akhir kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan. 3. Restrukturisasi
dan pemulaan kembali asuhan keperawatan atau culture care rehabilitation or restructuring, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien mengatur kembali, mengubah atau memodifikasi gaya hidup mereka ke arah pola asuhan kesehatan yang baru, berbeda dan lebih menguntungkan. Selain itu, kepercayaan dan nilai budaya pasien tetap dihormati dan dapat diperoleh gaya hidup yang lebih baik atau lebih sehat. 4. Konsep dan prinsip dalam teori keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah area keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan. B. Konsep dalam keperawatan transkultural. A. Budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dalam mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuai tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. B. Perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai individu, kepercayaan dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dan dari individu yang datang dan individu yang mungkin akan kembali lagi. C. Diversity dalam masyarakat. Keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia menjadi sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Karena itu, keragaman ini dapat dijadikan sebagai sesuatu yang positif dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang. A. Pengaruh positif. Yang pertama, bidang politik. Dapat menimbulkan integrasi nasional yang berdirikan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bidang ekonomi. Dapat menjadi aset nasional yang mendatangkan devisa negara yang besar dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, bidang sosial dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar kelompok sosialis dan suku bangsa melalui pertukaran pelajar. Yang keempat, bidang pariwisata menimbulkan daya tarik dari wisatawan mancanegara. Yang kelima, bidang budaya dapat memperkaya khasanah kebudayaan bangsa. Dan yang keenam, bidang inovasi dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi masyarakat masing-masing daerah atau suku bangsa untuk lebih memajukan daerahnya. Yang kedua, pengaruh negatif. A. Konflik bersifat ideologis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian sistem nilai yang dianut dan dijadikan ideologi dari berbagai kesatuan sosial. B. Konflik bersifat politis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. Menurut Kun Charaningrat, di dunia hanya 12 negara yang memiliki etnis homogeni atau monoetnis, yakni Austria, Islandia, Norwegia, Belanda, Maroko, Swaziland, Portugal, Jerman, Denmark, Botswana, Somalia, Jepang. 1. Berdasarkan negara multietnik lebih cenderung mengalami konflik yang tidak ada habisnya, seperti India, bekas Yugoslavia, bekas Belgia, Nigeria, Malaysia, dan lain-lain. Yang kedua, Indonesia sebagai negara majemuk tidak lepas dari konflik yang cenderung berhubungan dengan suku, agama, ras, adat istiadat seperti A. Pemberontakan Partai Komunitas Indonesia atau PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia G30 SPKI tahun 1965. B. Pemberontakan Darul Islam Indonesia atau DII atau TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. C. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. D. Konflik Sambas, konflik Sampit atau suku Dayak melawan transmigran suku Madura di Kalimantan.
konflik Ambon atau konflik agama, konflik Kupang, konflik Poso, dan lain-lain. D. Alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. 1. Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. A. Pengertian integrasi sosial. Menurut Abdul Syadu, integrasi sosial adalah menghubungkan individu dengan individu yang lainnya sehingga terbentuk menjadi masyarakat. Menurut Vestager, integrasi sosial terjadi apabila keseluruhan anggota dalam suatu kelompok berkemauan untuk tetap dalam kelompoknya seolah-olah satu sama lain saling terkait. B. Teori integrasi sosial. Teori konflik menurut Karl Marx, yakni setiap masyarakat selalu berada dalam ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, agar terjadi integrasi, maka perlu dilakukan tekanan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya. Teori fungsional menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, yakni setiap masyarakat selalu stabil dan relatif terintegrasi. Oleh karena itu, agar tetap terintegrasi, maka diperlukan adanya konsensus antar anggota-anggotanya. C. Tipe dan bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi fungsional. Proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam suatu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar fungsi aktivitas individu atau kelompok yang saling melengkapi satu sama lain. 2. Integrasi normatif. Proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam satu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar norma-norma tertentu. Yang kedua, bentuk integrasi dalam kehidupan masyarakat multikultur. A. Integrasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal. Menurut Surjono Sukanto menyebutkan 1. Integrasi internal, yakni proses integrasi dengan cara menyatukan anggota-anggota dalam satu kelompok. 2. Integrasi eksternal, yaitu proses integrasi dengan cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam suatu kelompok yang lebih besar atau sesuatu masyarakat. Misalnya, organisasi kecil ke organisasi besar. 3. Integrasi vertikal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. 4. Integrasi horizontal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki persamaan-persamaan, misalnya kelompok pelajar dan kelompok seni. E. Integrasi instrumental dan ideologis. Integrasi instrumental yaitu integrasi yang tampak secara visual dari adanya ikatan-ikatan sosial di antaranya individu-individu di dalam masyarakat. Integrasi instrumental memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya norma atau kepentingan tertentu sebagai pengikat. 2. Adanya keseragaman aktivitas keseharian. 3. Adanya keseragaman pakaian. 4. Adanya tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok. 2. Integrasi ideologis, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu ikatan tertentu. Memiliki ciri-ciri adanya persamaan nilai-nilai yang mendasar yang terbentuk atas kehendak sendiri. A. Adanya persamaan persepsi. B. Adanya persamaan orientasi kerja di antara anggota-anggotanya. C. Adanya tujuan yang sama. F. Integrasi aspek fisik, psikis, hubungan sosial, dan proses. 1. Aspek fisik. Dilihat dari aspek fisik atau wadahnya, integrasi sosial bisa berbentuk organisasi atau paguyuban. 2. Aspek psikis. Ditandai dengan adanya kesadaran diri dari setiap orang yang menyatukan diri dalam suatu wadah tertentu sehingga mereka menjadi bagian yang utuh, merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bersama. 3. Aspek hubungan sosial. Integrasi sosial bukan hanya ditandai dari intensitas atau khusus dalam berkomunikasi, tetapi intensitas dalam bekerja sama dan bergotong royong untuk memecahkan masalah-masalah guna memenuhi kebutuhan bersama.
4. Aspek proses. Integrasi sosial tidak dapat terjadi seketika tetapi melalui proses panjang dan rumit karena membutuhkan waktu dan prosedur tertentu. G. Tahap-tahap integrasi sosial. 1. Tahap akomodasi, yakni cara penyesuaian untuk mengatasi konflik. Tujuannya akomodasi yakni A. Mengurangi pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok. B. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, misalnya penundaan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. C. Mencari kemungkinan kerjasama antar individu atau kelompok yang bertikai. D. Mengusahakan peleburan antara kelompok yang terpisah. 2. Tahap kerjasama, yakni usaha dari 2 orang atau lebih atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama disebabkan oleh A. Adanya kepentingan, minat, dan perhatian yang sama. B. Adanya kewajiban situasional atau mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama di antara anggota. C. Adanya motif-motif untuk menolong orang lain. D. Keinginan untuk mencapai nilai atau hasil yang lebih besar. E. Adanya musuh bersama. 3. Dilihat dari sifatnya. Kerjasama dibedakan menjadi A. Kerjasama primer, yakni kerjasama pokok, misalnya koperasi, untuk mensejahterakan anggotanya. B. Kerjasama sekunder, yakni kerjasama luar pokok, misalnya koperasi untuk kepentingan keuntungan. 4. Dilihat jenisnya. Kerjasama dibedakan menjadi A. Kerukunan, B. Tawar-menawar atau bargaining, yakni saling memberi usul terhadap organisasi tersebut. C. Kooptasi atau competition, yakni kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat dan ide orang atau kelompok lain. D. Koalisi atau coalition, yakni kerjasama. E. Patungan atau joint venture, yakni cenderung ke modal. G. Faktor yang mempengaruhi integrasi antar kelompok sosial. 1. Homogenitas kelompok, yakni semakin kecil tingkat kemajemukan masyarakat akan semakin mudah tercapainya integrasi. 2. Besar kecilnya kelompok, yakni semakin kecil suatu kelompok akan semakin mudah untuk mencapai integrasi. 3. Perpindahan fisik, baik yang datang maupun yang keluar dari suatu kelompok akan mempengaruhi terjadinya integrasi. 4. Efektivitas dan efisiensi komunikasi. Adanya komunikasi yang efektif dan efisien dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya integritas. H. Faktor pendorong integrasi antar kelompok sosial. 1. Faktor internal, yakni faktor pendorong yang berasal dari dalam kelompok. Faktornya A. Kesadaran diri sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bersama. B. Tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. C. Jiwa dan semangat gotong royong. 2. Faktor eksternal, yakni faktor pendorong yang berasal dari luar kelompok. Faktornya yaitu A. Tuntutan perkembangan zaman. B. Persamaan kebudayaan. C. Terbukanya kesempatan. D. Persamaan visi, misi, dan tujuan. E. Sikap menghargai atau toleransi terhadap kelompok lain. F. Adanya konsensus nilai-nilai antar kelompok sosial. G. Adanya tantangan dari luar. I. Faktor pendukung integrasi antar kelompok sosial untuk bangsa Indonesia. Faktor pendukungnya yakni 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan dan kesatuan. 3. Ideologi Pancasila. 4. Jiwa dan semangat gotong royong, toleransi beragama, solidaritas. 5. Senasib akibat penjajahan. J. Keberhasilan integrasi antar kelompok sosial. 1. Setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Telah dicapai konsensus atau perjanjian bersama mengenai nilai norma dasar. 3. Nilai atau norma tersebut telah hidup dan berkembang dalam waktu yang lama dan konsisten. 4. Nilai atau norma tersebut diamalkan dan dijadikan pedoman. 5. Individu atau kelompok saling menyesuaikan diri satu sama lain. 6. Selalu mendapatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan kelompok di atas kepentingan pribadi. K. Berbagai alternatif pemecahan masalah dalam masyarakat multikultural.
1. Pendapat Myron Weiner, yakni A. Integrasi bangsa. Pertama, pengembangan potensi nasional melalui penghapusan sifat-sifat kultural utama dari suku-suku bangsa yang berbeda menjadi semacam penciptaan kebudayaan nasional, biasanya dari kelompok budaya yang dominan melalui proses asimilasi. 2. Pengembangan potensial lokal melalui penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapus kebudayaan-kebudayaan kecil atau suku bangsa, yaitu disebut kebijakan Bhinneka Tunggal Ika, yang secara politis ditandai dengan penjumlahan etnis. B. Integrasi wilayah. Lebih dahulu dilaksanakan adanya pembangunan negara, state building, dan baru kemudian melaksanakan pembangunan bangsa atau nation building, yakni 1. Pemerintah pusat mampu melaksanakan kontrol terhadap penguasaan daerah yang lebih rendah. 2. Penciptaan undang-undang yang seragam. 3. Pengembangan transportasi dan komunikasi. C. Integrasi nilai. Berarti harus ada pengakuan akan adanya proses yang dapat diterima oleh semua pihak guna memecahkan konflik yang ada. 2 strategi tersebut antara lain: 1. Strategi yang menekankan pentingnya konsensus atau perjanjian dan memusatkan perhatian pada usaha penciptaan keseragaman semaksimal mungkin. 2. Strategi yang menekankan integrasi antar kepentingan kelompok dengan kepentingan pribadi. D. Integrasi elit massa atau elit pemerintah massa yang diperintah. Demokrasi tidak ada permusyawaratan rakyat yang besar dan kuat sehingga kekuasaan tidak dibutuhkan lagi. Dalam negara totaliter tidak ada pemerintah yang kuat dan kompak. 4. Pendapat Spethen-Morris. Masyarakat multikultur harus dilakukan melalui integrasi kegiatan ekonomi. 5. Pendapat Seymour Martin Lipset dan Lewis Kozer. Integrasi masyarakat multikultural biasanya terjadi melalui proses penyilangan keanggotaan warga masyarakat dalam berbagai kelompok yang berbeda. 6. Pendapat Niniek Sri Wahyuning dan Yusniati. Potensial lokal yang perlu dikembangkan antara lain: A. Melestarikan nilai budaya gotong royong dan sifatnya kekeluargaan. B. Mengembangkan nilai budaya musyawarah. C. Memupuk sikap toleransi dan tenggang rasa. Potensi nasional yang perlu dikembangkan antara lain: A. Memberi kesadaran akan adanya unsur kesamaan kebudayaan. B. Perlunya penghayatan dan pengalaman Pancasila. C. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. D. Memupuk perasaan senasib dan sepenanggungan. E. Konsisten terhadap konsensus atau perjanjian yang telah ditetapkan. Pengembangan sikap kritis, sikap toleransi, dan empati sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural. 1. Sikap kritis, yakni perbuatan yang didasarkan pada pendirian atau pendapat atau keyakinan. Bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan atau tajam dalam penganalisaan. 2. Sikap toleransi, yakni sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri. 3. Sikap empati, yakni keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dengan pihak lain atau kelompok lain.